Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Putriadensi dari 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yaitu, bidang politik mempunyai tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelambangan politik pemerintahan, kelambangan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan berikutnya. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam sebuah pidatonya mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral rakyat di wilayah-wilayah jajahannya. Politik etis ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi, dan instruktur faktor lainnya, serta pelaksanaan transmigrasi yang memberikan keuntungan baik bagi perniagaan bangsa Eropa maupun untuk orang Indonesia sendiri. Organisasi-organisasi pergerakan nasional pun bermunculan, memperjuangkan nasib bangsanya antara lain sebagai berikut. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran Pribumi. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1908 20 Mei oleh Wahidin Sudiro Husodo, Suetomo Gunawan Mungun-Kusomo dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Pada mulanya, tujuan Budi Utomo tertulis secara samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Dalam kongres itu diputuskan sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. 2. Kegiatan Budi Utomo ditunjukkan kepada bidang kependidikan dan kebudayaan. 3. Ruang tergerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Nomor 2. Perhimpunan Indonesia. Tokoh pendiri PI adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain Sultan Kesayangan dan Noto Suroto. Unsur-unsur politik mulai tampak dengan diterbitkannya majalah Hindia Putra pada bulan Maret 1916. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh 3 serangkai pendiri Indische Partij yang sedang menjalani hukuman buang di negeri Belanda. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan internasional, maka PI ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan seperti berikut. 1. Liga Penentangan Imperialisme dan Penindasan Kolonial. 2. Liga Demokrasi Internasional. 3. Kongres Wanita Internasional. 4. Mengadakan hubungan dengan Komunisme Internasional atau Komintern. Dan pada tahun 1927 diadakan penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI. 4 tokoh PI yaitu Mohatta Nazir Datuk Pemuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lanjut, nomor 3, Sarekat Islam. Sarekat Islam atau singkatannya SI pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat lagi SDI. Didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik dari Kampung Lawean, Solo. Tujuan pendiri Sarekat Dagang Islam untuk memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Notaris disebut bahwa tujuan SI adalah sebagai berikut. Nomor 1, mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya. Nomor 3, memajukan pengajaran. Dan nomor 4, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Nomor 1, sebagai serikat Islam terbuka bagi semua golongan. Nomor 2,
Serikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nomor 3, Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. Nomor 4, Serikat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati seperti alim ulama dan kiai-kiai. Nomor 5, agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Pada kongres tersebut juga diputuskan bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai Ketua SI dan Surabaya sebagai pusat kegiatan SI. Organisasi yang dipimpin oleh Belanda bernama Savliet ini kemudian menyusup ke SI cabang Semarang dengan cara merekrut 2 orang tokoh SI yang militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Dorsono. Sehingga akhirnya SI terpecah 2, yaitu SI Putih dan kubu nasionalis religius dan SI Merah dan haluan sosialis kiri atau komunisme di bawah pemimpinan Semawan Dorsono. Oleh karena itu, pada Kongres SI Oktober 1921 diputuskan diberlakukannya disiplin partai. Pada tahun 1924, Si Merah berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, dalam Kongres 1926, PSI menjadi bersikap non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Karena perubahan garis politik ini, maka Cokroaminoto menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat pada tahun 1927. Dan selanjutnya nomor 4, Indisch Partij. Indisch Partij didirikan 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 orang tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker atau disebut juga dengan Danu Dirjo Setyobudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau disebut juga Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya Indisch Partij ini adalah untuk mempersatukan semua Inders sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Inders adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Belanda, Cina, Arab maupun pribumi asli. Dan selanjutnya, dalam waktu singkat, partai politik pertama ini telah mempunyai 30 cabang, lebih dari 7.000 orang anggota. Selama dalam pengasingan, mereka tetap berusaha untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan menggerakkan orang Indonesia di negeri Belanda untuk menuntut Indonesia merdeka. Selanjutnya, nomor 5, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada mulanya didirikan oleh Soekarno dan para anggota Algemeen Studiesclub pada tanggal 4 Juli 1927 dengan bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang rusak karena penjajahan dengan kekuatan sendiri. Dan selanjutnya, perjuangan PNI bersifat non-kooperatif. Sebagai PNI menolak menjadi anggota Volksrat atau disebut juga Dewan Rakyat. Selain itu, PNI juga berusaha menggalang persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada dengan membentuk permufakatan, perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia atau PPPKI
pada tanggal 18 Desember 1927 di Bandung. Dan selanjutnya mereka adalah Insinyur Soekarno, R. Gatot Mangkupraja, Mas Kun, Sumadireja, dan Supriyadinata. Dan selanjutnya nomor 6, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Setelah Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929, dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Mereka membentuk organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru pada bulan Desember 1933. Dan selanjutnya, karena kekhawatiran terhadap PNI Baru maupun Partindo, maka pemerintah kolonial melakukan pengawasan ketat. Pada bulan Februari 1934, Mohatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah. Pihak Partindo juga mengalami nasib yang sama. Pada tahun 1934, Insinyur Soekarno ditangkap lagi dan dibuang ke Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Dan lanjut yang ketujuh, Parindra. Kemudian memunculkan partai-partai baru, di antaranya bernama Parindra atau disebut juga Partai Indonesia Raya. Pada tanggal 26 Desember 1935 yang merupakan fusi dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau disebut juga singkatannya PBI. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Parindra dan Surabaya sebagai pusatnya. Dan perjuangan Parindra di dalam Vlokstad berlangsung sampai akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Tokoh Parindra yang dikenal sangat gigih perjuangan di dalam Vlokstad adalah Muhammad Tamrin. Parindra juga menjadi pelopor utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau singkatannya GAPI dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Dan hanya itu saja respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya Syifa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.